kenapa riba itu berdosa kan begitu? Karena di dalam riba itu ada transaksi yang menzolimi salah satu pihak. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wildan. Jadi sebenarnya teman-teman generasi Z pengen lebih tahu nih tentang riba itu seperti apa gitu Pak. Nah, saya juga udah siapin beberapa pertanyaan juga. Mungkin ini bisa mewakili teman-teman generasi Z gitu. Oke. Ya, jadi ini Pak, ada pertanyaan pertama nih Pak. Sebenarnya edukasi riba di Indonesia itu sudah cukup apa belum Pak? Kira-kira? Iya, sebetulnya kalau tentang akhir-akhir ini ya, kita bicara tentang 5 tahun terakhir ini itu sudah cukup masif ya. Tentang sosialisasi, edukasi tentang riba, bahkan tentang riba ini sudah muncul juga buku untuk bahan khotbah Jumat. Jadi buku kumpulan khotbah Jumat untuk disampaikan para khotib. Andai kata para khotib itu memberikan ceramah khotbah Jumat itu tentang riba, tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang bahwa 5 tahun terakhir ini sudah cukup masif sekali tentang sosialisasi tentang riba itu. Apalagi OJK sudah, Otoritas Jasa Keuangan juga sudah punya divisi tertentu untuk keuangan syariah. Didukung lagi ada KANEX ya, Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu yang langsung di bawah Presiden, begitu. Nah ini tentunya kalau melihat tentang adanya lembaga-lembaga seperti ini, termasuk di investasi, di pasar modal, juga sudah ada fatwa tentang investasi saham syariah. Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa DSN MUI tentang keuangan syariah ini. Jadi kalau mau dibilang bahwa apakah riba itu sudah banyak disosialisasikan beberapa tahun terakhir, tentunya iya. Tetapi memang tidak mudah untuk mengubah kesadaran. Karena memang keuangan konvensional ini mulai dari sejak awal puluhan tahun yang lalu, di saat perkuliahan tentang ekonomi dimulai sekitar tahun 50-an di Indonesia, sejak Indonesia merdeka itu sudah bicara tentang ekonomi konvensional. Maka ya secara alam bawah sadar ini masih melekat betul tentang ekonomi konvensional. Bahkan riba, menghindari riba, artinya memakai produk keuangan syariah itu masih sebuah pilihan, bukan sebuah solusi tentang sebuah keberkahan, tetapi masih sebuah pilihan. Artinya masih bisa dibandingkan, kalau lebih untung pakai keuangan konvensional, maka masih banyak yang mengutamakan dibanding dengan keberkahan. Nah inilah, karena memang ya inilah ranahnya dari sosialisasi edukasi riba, itu mengubah kesadaran soalnya itu. Dan kita tidak bisa, memang tidak semudah membalik telapak tangan tentang bagaimana membuat masyarakat bisa hijrah dari riba. Tapi tentang edukasi itu sudah gencar dilaksanakan. Banyak hampir semua universitas sekarang punya program studi ekonomi syariah. Ini sudah membuktikan bahwa arahnya untuk sosialisasi, untuk mengarahkan masyarakat untuk hijrah kepada keuangan syariah itu sudah gencar sekali. Tetapi kembali lagi, kenapa kok masih pangsa pasar keuangan syariah itu masih sekitar 6%, belum bisa beranjak dari angka 10%. Itu kan menjadi pertanyaan dan PR kita semuanya. Berarti dari lembaga-lembaga yang sudah ada tuh Pak, itu memang sosialisasikan ke orang-orang dewasa saja atau juga oleh anak-anak muda sekarang gitu? Ya, jadi sebetulnya saat ini sudah mulai merambah ke anak-anak muda. Kalau dulu kan memang kepada pengusaha kan begitu ya. Jadi memang targetnya kepada ayo hijrah dengan bank syariah kan begitu. Kepada pengusaha-pengusaha kalau mau kredit sekarang diarahkan untuk lebih banyak untuk kredit syariah. Ya itu beberapa mengawali dulu seperti itu, karena memang ya awalnya kan memang kita menghijrahkan big player-nya dulu. Nah, sekarang sudah mulai merambah ke anak-anak muda zaman sekarang. Karena kalau kita cek ya, kalau Wildan bisa cek di IG Live dan segala macam, sudah banyak kajian-kajian anak muda tentang menghindari riba, pengajian-pengajian yang
anak muda juga sudah banyak membahas tentang bahaya riba dan segala macam. Dan sekarang juga muncul startup kan begitu. Nah, startup ini juga arahnya juga sudah mulai dirambah oleh Bank Syariah. Ayo bisa dibiayai oleh Bank Syariah. Jadi sebetulnya tentang sosialisasi anti riba ini sebetulnya sudah mulai mengandung unsur kekinian. Apalagi sekarang ini bank-bank syariah juga sudah mulai pakai fintech ya. Pakai financial technology, pakai yang online dan segala macam, semuanya juga e-commerce juga kita bicara mengenai link aja ya, fintech contohnya apps link aja itu ada pakai link aja syariah. Nah, pemakai fintech itu kan lebih banyak anak-anak muda yang merupakan sekarang ini lifestyle-nya kan pakai pakai apps gitu kan gitu. Iya. Ya, jadi sebetulnya sudah kekiniannya sudah masuk sih sebetulnya saat ini ke anak-anak muda. Dan sekarang juga arahnya juga tidak hanya keuangan ya. Kalau kita bilang bahwa keuangan itu kan sebetulnya hanya merupakan katalisator, tapi ujung-ujungnya kan sebetulnya ke sektor realnya, jadi ke bisnis realnya. Jadi kalau sekarang malah syariah ini, ekonomi syariah ini merambahnya ke halal fashion, halal culinary, halal supply chain. Jadi nggak ngomong keuangan aja, tapi berarti halal lifestyle gitu Pak ya? Halal lifestyle, betul. Gitu. Nah, ini mulai anak muda banget kalau sudah mulai halal lifestyle ini. Ada ngopi-ngopi, kafe-kafe yang sudah mengusung konsep-konsep syariah. Ini kan masih banget gitu loh. Jadi sebetulnya kekiniannya sudah dapat gitu loh saat ini. Cuman memang masih baru-baru kali ini aja ada merambah anak-anak muda, masih perlu perjuangannya lebih lanjut kan gitu. Sini Pak, ternyata kita juga udah lama nih untuk membahas riba. Nah, saya lupa untuk menanyakan ini. Sebenarnya riba itu apa sih Pak? Riba itu yang gimana gitu Pak? Iya. Jadi riba itu sebetulnya riba itu banyak macamnya. Nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh ahli fikih ya. Tapi intinya pertanyaannya adalah kenapa riba itu kok dilaknat Allah kan begitu? Kenapa riba itu berdosa kan begitu? Karena di dalam riba itu ada transaksi yang menzolimi salah satu pihak. Jadi transaksi itu menurut surat An-Nisa ayat 29 itu kan tijaratan antarodin minkum. Perniagaan itu harus suka sama suka di antara kamu, di antara yang bertransaksi. Janganlah kau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kan begitu. Nah, berarti apa? Perintahnya adalah transaksi itu adalah win-win solution. Ya, jadi tidak ada pihak yang terzolimi. Nah, kalau ada salah satu pihak terzolimi, ini masuk dalam kategori transaksi itu bisa menghasilkan keuntungan yang riba. Nah, ini kalau kita bicara istilahnya itu akar dari riba itu sendiri. Ya, jadi adanya riba itu dilaknat sama Allah itu karena ada pihak yang terzolimi dalam transaksi itu. Contohnya bunga bank. Ya, bunga bank itu ada yang terzolimi. Kenapa terzoliminya? Terzoliminya karena contoh misalkan kita pinjam kredit di bank, kan, ada bunga kan di situ, ya kan. Pertanyaannya adalah, apakah kita memulai bisnis itu sudah langsung untung, kan begitu? Kan bisnis kan ada yang memang udah berjalan, ada yang masih merintis sejak awal kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bank itu mau untuk katakanlah, ya udah bunganya bisa nanti aja atau dinegosiasikan dan segala macam seperti itu, kan belum tentu mau begitu. Karena kalau sudah ada bunga ya bunga kan begitu. Bahkan sejak awal sejak awal kita apply untuk kredit di bank itu sudah bulan pertama sudah dikenakan bunga kan gitu. Dalam cicilan kita itu tiap bulan sudah ada unsur, ada bunga, ada pengembalian pokok kan begitu. Bank kan tidak mau tahu apakah bisnis kita sudah jalan atau belum. Yang penting bunganya sekian. Nah, bunganya sekian itu berarti otomatis kan kita harus bayar bunga yang fix, sedangkan keuntungan kita belum tentu fix kan begitu. Dan belum tentu untung di bulan pertama kita. Berarti apa? Ada pihak yang ingin memastikan keuntungan di depan, yaitu bank. Di mana kita terzolimi sebagai orang yang pinjam duit. Karena belum tentu bisnis kita sudah running di bulan-bulan pertama kan gitu. Nah, ini berarti ada yang terzolimi. Siapa yang terzolimi? Ya kita sebagai peminjam. Bagaimana dengan yang menyimpan uang di bank? Kan dapat bunga tuh. Misalkan saya nyimpan duit di bank, kemudian saya dapat bunga.
Saya juga menzalimi bank. Karena apa? Lu kan bunganya kecil, Pak. Ini bukan masalah besar kecilnya bunga. Tapi masalahnya adalah akadnya. Akadnya itu akad apa? Akadnya adalah bunga itu sudah saya persyaratkan di depan bahwa saya nanti tiap bulan dapat bunga dari bank. Nggak mau tahu bank itu untungnya berapa, pokoknya saya minta bunganya adalah sebesar sudah disepakati di depan. Nah, ini yang menjadikan akhirnya saya pun menyimpan duit di bank dapat bunga, itu saya juga mendolimi bank. Jadi ada yang pihak terzolimi karena ada pihak yang ingin memastikan keuntungan yang belum pasti sebetulnya. Ya, memastikan sesuatu yang belum pasti itu menjadi akar dari riba. Contoh misalkan kita invest invest ke bisnisnya teman seperti itu. Ini yang paling kekinian kan. Ya, ada teman buka bisnis nih, ayo dong kamu invest dong 10 juta dong. Ntar aku kasih ya udah tak invest deh ke kamu 10 juta. Ntar aku minta 2% tiap bulannya. Ini riba. Walaupun ini konteksnya kerjasama dengan teman-temannya oke deh tak kasih 2% tiap bulan, tapi ini riba. Jangankan 2%, 0,5% pun tiap bulan itu riba. Meskipun sedikit pun ya. Iya, karena apa? Karena akadnya adalah saya mempersyaratkan ada penambahan atas sebuah pinjaman itu di depan. Saya memastikan sebuah investasi saya pasti dapat untung 0,5%. Saya tidak mau tahu teman saya untung atau tidak. Ini mendolimi kan? Iya. Harusnya kan tidak seperti itu. Di dalam Islam kerjasama itu kalau kita ngomong kerjasama berarti otomatis bagi hasil. Hasilnya berapa naik turun ya itu dibagi, rugi ditanggung bareng. Ini Islami. Tapi kalau kita ngomong fixed income 1% tiap bulan, ya 1% kita ini riba termasuk walaupun kerjasama. Jadi sebetulnya riba itu bisa ada di mana-mana, nggak mesti simpan pinjam loh ya. Nggak mesti simpan pinjam. Riba itu ada di mana-mana. Selama ada pihak yang terzolimi atas sebuah transaksi, hasil yang didapatkan bisa masuk dalam kategori riba dan itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi simpan pinjam. Di mana simpan pinjam itu dalam surat Al-Baqarah 280 disebutkan bahwa kalau kau meminjami seseorang, tagihlah saat ada kelapangan bagi seseorang itu. Dan apabila engkau merelakan, itu akan lebih baik bagimu dan bagi Allah tentunya. Berarti kalau kita akadnya simpan meminjami, apalagi meminjami, itu kita nagihnya pun nunggu ada kelapangan. Enggak boleh, apalagi ditambahin, malah enggak boleh. Iya. Karena akadnya simpan pinjam. Kecuali kalau jual beli beda, makanya di bank syariah akadnya jual beli. Itu bukan akad meminjami. Itu tadi. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk nonton part 2-nya juga ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan part selanjutnya. Aku Wildan, Be Positive, Generation Z.